Guys, kali ini aku mau mereview sebuah CPU cooler super murah dari brand LSI. Tipenya TBF100. Penampakannya kayak gini ya. Untuk detail spesifikasinya ada di sebelah sini ya guys. Kalian bisa baca sendiri. Langsung aja kita unboxing. Ya, pertama-tama kita dapetin bracket kotak buat di belakang mobo. Pasangannya adalah bracket biru sepasang ini buat soket AMD. Dan kalau yang bulat ini udah jelas ya, buat soket Intel yang bisa support sampai soket LGA 1700. Di plastik clip ini ada kaki-kaki kuncian plus thermal paste mode bumbu mie instan tanpa merek. Nah, kalau coolernya sendiri, kayak gini ya guys. Fan warna hitam dengan pinggiran ring LED RGB. BTW, diameter fan-nya ini 10 cm. Untuk bahan heatsinknya ini tipis banget ya, pasti gampang peyok nih. Sedangkan untuk baseplate-nya sendiri ini meniru desain Zalman. Heatsink yang di-press jadi satu di tengah, tapi ini finishingnya kasar banget guys, nggak rata sama sekali. Dan ini cooler juga pakai kuncian yang cukup menyusahkan untuk dipasang. Banyak sih yang pakai model gini. Oh iya, ini fan-nya pakai kabel dengan konektor 3 pin ya, non PWM. Nah, nanti aku bakal bandingin performa cooler ini sama cooler bawaan Prosi AMD, Great Steel. Kita lihat dulu bedanya secara fisik. Dari sisi fan kelihatan kalau ukuran diameternya 11-12. Tapi desain fan Great Steel ini lebih kelihatan pro gitu ya. Terus kalau dari samping bisa kelihatan beda ketebalan heatsink kedua cooler ini. LSI TBF100 ini lebih lebar dan luas. Tapi untuk bagian baseplate kayaknya LSI ini terlalu kecil. Apalagi buat Prosi AMD, nggak bakal bisa ke cover semua. Mungkin lebih cocok buat Intel ini. Whatever lah, nanti aku coba pasang dan bandingin performa kedua cooler ini. Untuk praktek pemasangan, aku pakai mobo Intel soket 1150. Dan seperti biasa, kita harus pasang kaki spacer di bracket bulat ini. Kita harus masukin ke lubang yang sesuai dengan soket mobo kita. Setelah keempat kaki kuncian masuk ke lubang di mobo, baru kita pasang kuncian plastik hitam ini ya guys. Untuk thermal paste di sini aku pakai Deepcool Z5. Kalau udah, tinggal kita pasang cooler ke bracketnya. Tinggal dicantolin dulu satu sisi, terus satunya lagi ini yang biasanya susah, apalagi kalau posisi di dalam casing dan sempit. Ini butuh tenaga buat neken dan harus pas guys. Terus, saking lebarnya heatsink cooler ini, kalau pasang RAM di slot pertama di moboku ini mentok, nggak bisa dipasangin RAM sama sekali. Jadi yang bisa kepake cuman slot RAM luar. Tapi nggak tahu lagi kalau di mobo ATX yang biasanya lebih jauh jaraknya. Anyway, penampakannya saat kepasang kayak gini ya guys. Dan saatnya lah RGB-nya terang banget. Cukup silau dan bakal ganggu kalau posisi PC-nya terlalu dekat sama kita. Tapi kalau soal kebisingan fan, cooler ini cukup silent. Kita masuk sesi pengujian. Di sini aku pakai Prosi Ryzen 7 1700 di 3,2 GHz fixed clock dan RAM-nya downgrade dari yang biasa 16 GB dual channel jadi 8 GB single karena nggak bisa kepasang sebelah. Tes pertama di CPU Sebench ini. Di sini LSI TBF100 bisa nahan suhu max Prosiku di 51,3 derajat Celcius. Sedangkan kalau aku pakai Red Steel, suhu max Prosiku kebaca di 46,3 derajat. Masih lebih dingin cooler standar. Payah ya ini.
Tes kedua di Webbrand Benchmark. Di sini TBF 100 dapetin suhu max di 65 derajat Celcius. Masih wajar sih, tapi sayangnya lagi-lagi kalah kalau dibandingin sama Redsteel dengan set maksimum fan 54,5 derajat guys. Tes ketiga Cinebench R20. Di tes yang berat ini pakai TBF 100 suhu prosiku tembus sampai 73,5 derajat. Padahal package powernya baru 70-an watt. Beda kalau dibandingin sama pas aku tes Kyosama KA200DW yang lalu. Pakai RAM 16GB dual channel, package power nyampe 80-an watt. Dan di sini cooler bawaan AMD Redsteel suhu maxnya terbaca di 60,3 derajat dengan package power 69 watt. Masih jauh lebih adem guys, beda 10 derajat lebih. Aku jadi heran buat apa ada cooler aftermarket dengan performa sejelek ini. Padahal harganya juga nggak murah-murah banget loh. Mending nambah Rp10.000 bisa dapat Kyosama KA200 yang performanya jelas jauh lebih bagus. Oke, jadi sekian aja video reviewku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you!